Selamat siang sahabat Kata Data. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Saya Michael Emmanuel akan memandu acara rangkaian Indonesia Data and Economic Conference atau ID Kata Data 2021 Reimagining the Future of Indonesia, sesi ke-16 dengan tema Fighting Financial Crime in the Digital Age selama 1,5 jam ke depan. ID Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, BNI, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ German International Cooperation, Link Aja, dan acara ini didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita1, Tech Indonesia, Kompas.com, dan juga NET. Dan penyelenggaraan ID Kata Data 2021 di hari ketiga ini disponsori oleh BNI. Tayangan ini dapat Anda saksikan via Zoom webinar, Facebook Kata Data Indonesia, Instagram katadata.co.id, YouTube Kata Data Indonesia, dan website katadata.co.id. Diskusi ini berlangsung secara bilingual, jadi silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris untuk mengaktifkan feature interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Baik, dan kami sudah terhubung secara virtual narasumber kami, beberapa tokoh industri jasa keuangan, penegakan hukum, dan ekonomi digital, baik dari nasional internasional yang akan berbagi pemikiran dan juga best practice serta rekomendasi berkaitan dengan topik ini. Yang pertama, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Resiko Bank atau BARA, Bapak Ahmad Siddiq Badrudin. Yang kedua, Chairman Indonesia Compliance Directors Communication Forum FKDKP, Ibu Francisca Uy. Apa kabar Pak Ahmad, Ibu Francisca, sudah terhubung dengan kami? Alhamdulillah sehat Pak, makasih. Semoga sehat ya Bapak Ibu. Sehat-sehat. Baik, semoga kita semua sehat-sehat dan kita akan masuk ke sesi presentasi dulu ya. Dan sebelum kita diskusi, mari kita dengarkan paparan masing-masing pembicara. Saya persilakan yang pertama Pak Ahmad Siddiq untuk terlebih dahulu menyampaikan paparannya kurang lebih 10 menit boleh ya Pak ya? Baik, siap. Ya, kami persilakan Pak. Oke, terima kasih ya. Saya akan mengcover beberapa insight mengenai financial crimes, kemudian beberapa kiat-kiat atau strategi yang kita laksanakan di Bank Mandiri untuk memanage financial crime risk tersebut ya. Untuk slide bisa dibantu, slide berikutnya adalah
ini merupakan informasi why sektor finance dan insurance itu memang menjadi tujuan utama dari industri sektor oleh para fraudster, gitu ya. Nah, karena memang di sektor industri jasa keuangan ini kita memiliki banyak informasi mengenai customers, juga mengenai informasi uang yang disimpan, ya, sehingga kita lihat bahwa the top 5 most targeted industry oleh para cyber fraud adalah finance and insurance, manufacturing, energy, retail, and professional services. Dan tren ini kira-kira samalah in the last 2 to 3 years, ya. Dan sebelah kanan dari slide ini adalah jenis-jenis serangan yang basically dilakukan oleh para cyber attackers tersebut. Trennya in the last 2 years, dan semuanya saya kira trennya meningkat dari mulai ransomware, pencurian data, server access, kemudian business email compromise, dan remote access trojan. Yang sebenarnya agak berturun adalah mengenai business email compromise karena pengamanan dari sektor perusahaan tersebut lebih bagus lagi, ya. Jadi ini adalah 5 tren yang menurut kami jenis-jenis serangan yang akan terus berlanjut di kemudian hari. Di halaman berikutnya adalah mengenai modus operandi, ya. Jadi modus operandi itu ada 5 kalau kita bisa kategorikan, dari mulai scan and exploit, ya, yang merupakan teknik scanning ataupun mencari kelemahan atau misconfiguration dari sistem dari perusahaan tersebut yang kemudian mereka akan masuk lewat situ, ya. Dan kemudian mitigasinya, ya, basically kita mesti make sure the hygiene factor dari semua hardware software yang kita gunakan di perusahaan itu terupdate. Artinya tidak boleh pelit untuk mengupdate lisensi operating system di semua laptop, server, kemudian desktop, dan lain-lain. Make sure semua PC, laptops, dan server itu ada antivirus, ya. Dan kemudian make sure semua software yang dipakai itu sudah the latest version dengan latest patches, ya. Karena di situ adalah salah satu cara kita untuk make sure semua pintu-pintu dan jendela dari sebuah rumah tersebut terkunci rapat, tidak ada yang bolong. Yang kemudian modus operandi kedua adalah phishing. Phishing itu adalah memanfaatkan kenaifan ataupun ketidakmengertian customers untuk membedakan apakah instruksi email, SMS yang diterima itu benar-benar originate dari bank ataupun dari fraudster. Dan ini sangat sulit untuk dimitigasi karena memerlukan awareness education program yang terus-menerus, tidak hanya di dalam bank-bank yang tersebut, akan tetapi juga masyarakat atau publik in general. Yang ketiga adalah pencurian credential, user IDs, password, dan lain-lain, yang memerlukan memang minimum standard. Di sebelah kanan itu apa saja bahwa di perusahaan tersebut servernya, softwarenya, ya, laptopnya itu memiliki semua minimum standard yang memang direkomendasikan oleh manufacturers. Yang keempat adalah remote desktop, ya, artinya dalam situasi pandemi sekarang, misalnya di Bank Mandiri, sebagian besar dari stafnya itu bekerja dari rumah dengan menggunakan laptop atau desktop di rumah dan menggunakan software untuk mengakses platform di Bank Mandiri secara remotely. Nah, itu banyak sekali potensi kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh fraudsters. Dan yang kelima adalah brute force oleh para fraudster untuk melakukan shotgun approach untuk mempenetrasi ataupun membuat aplikasi dari bank tersebut menjadi lemah atau menjadi down, ya. Dan summary dari 5 modus tersebut adalah ada 3 teknik basically, ya. Technical hacking, ya, basically mencoba mencari celah, ya. Kemudian social engineering terhadap customers-nya, bagaimana memanfaatkan kenaifan customer, dan juga negligence dari pegawai bank, ya. Nah, ini adalah framework
ya, bagaimana di Bank Mandiri kita mengimplementasikan the best practice dalam information security strategy, dan ini merupakan saya kira in most global bank ya, regional banks juga melaksanakan this best practice, di mana ada 4 layers protection untuk melindungi uang, money, data, ya, and reputation of the bank. Ya, terhadap 3 tipe serangan tersebut yang tadi saya jelaskan, ada technical hacking, social engineering, and negligence. Ya, ada 4 layer yang akan saya jelaskan satu persatu, dari mulai awareness layer, operation control, IT security, dan fraud detection. Ya, di halaman berikutnya mengenai the first layer, awareness. Ya, itu bagaimana bank atau financial institution mengimplementasikan a very comprehensive and holistic education campaign program all year round dengan memakai berbagai macam media, ya, dari mulai email, statement insert, podcast, iklan, newsletter, email blast, dan lain-lain, untuk terus-menerus secara tematik menginfokan bagaimana our customer should protect themselves, ya, supaya mereka tidak jadi victim dari social engineering attack attempts dari para fraudster. Dan masing-masing layer dari mulai employees, manager, and top executive memiliki role yang berbeda. Inilah yang harus diorkestrasikan secara bagus all year round to make sure over time awareness mengenai financial crime itu terus meningkat. Dan ada baiknya juga kerjasama within asosiasi perbankan and regulators untuk supaya kita melakukan awareness program ini secara bersama-sama daripada satu persatu. Berikutnya adalah mengenai operation control. In the next slide, bagaimana bank itu menentukan atau mendesain proses mana saja yang penting, yang harus ada desain kontrol yang tepat untuk mengecek apakah ada potensi financial crimes or not. Ini adalah 4 contoh yang utama yang kita laksanakan di Bank Mandiri. Yang pertama adalah reconciliation process. Ini adalah hal yang paling basic untuk membandingkan input output ataupun informasi dari 2 sources yang berbeda, ya, sehingga kalau ada perbedaan itu harus ditindaklanjuti untuk mengecek what happened. Dan kemudian adalah mengimplementasikan prinsipal least privilege access, artinya akses ke dalam database, ke dalam platform, ke dalam sistem harus diberikan secara sangat selektif and based on need basis. Jadi orang yang tidak memerlukan akses terhadap credit card system karena dia tidak bekerja di credit card business tidak boleh diberikan, ya, sehingga kemungkinan penyalahgunaan akses to different system bisa dimitigasi. Ketiga adalah prinsipal dual control, ya, bagaimana making sure bahwa setiap pekerjaan di bank itu dilakukan checking by another person atau by system, apapun caranya, yang penting harus ada proses pengecekan to make sure semua action yang dilakukan itu sesuai authority yang diberikan. Yang keempat adalah the standard reviewing log atau audit trail secara periodik, ya, to make sure semua akses ataupun pengambilan data itu sudah sesuai dengan authority yang diberikan. Yang ketiga adalah layer IT security. Ini bagaimana strategi di IT direktorat itu untuk melindungi di end-to-end process and platform. And basically we use 3 different guiding principle. Governance process, bagaimana making sure bahwa there is a proper governance process in making decisions di IT end-to-end. Ya, jadi policy-nya harus jelas, prosedurnya harus jelas, who can approve what actions. Ya. Kemudian yang kedua adalah protection. This is the physical atau technical protection on all tool atau infrastructure yang digunakan di bank tersebut. Ada yang namanya host system, endpoint itu ada semacam
laptop, end user computing, dan lain-lain, application and network. Dan kita lihat ada 11 minimum standard dari protection yang harus dilaksanakan oleh sebuah bank untuk dapatkan minimum security. Dan kita lihat yang mana untuk melindungi host, yang mana untuk melindungi endpoint, dan juga mana untuk melindungi aplikasi dari mulai hardening sampai dengan identity access management. Yang paling kanan adalah di 24-hour security operation centers yang di lead oleh IT, ya, untuk secara round the clock dengan berbagai macam tools mereview to make sure tidak ada unauthorized access atau penetrasi ke sistem kita, ya. Nah, the head of the IT information security di Bank Mandiri reports dual to Direktur IT dan Direktur Risk Management ke saya, sehingga we make joint decision on what to action, what to be taken, what investment to be done untuk make sure resiko IT security kita terjaga dengan baik. Ya. Yang layer keempat adalah mengenai fraud detection. In case layer 1 bolong, layer 2 bolong, layer 3 bisa dipenetration, layer 4 ini adalah to make sure kalau fraud itu bisa masuk, attack bisa masuk, kita segera bisa melakukan deteksi terhadap fraud attack atau cyber attack itu dengan cepat, ya. Apa yang kita perlukan supaya kita bisa mendeteksi kalau ada serangan cyber atau serangan fraud, sehingga kita bisa melakukan investigasi dan memblok potential attack tersebut when that happens. Ya, inilah cycle yang kita lakukan untuk melakukan making sure bahwa proses deteksi itu berjalan dengan baik. Halaman berikutnya adalah ini guiding principle yang kita gunakan di Bank Mandiri dalam pengembangan sistem atau platform, di mana pengembangan sistem yang merupakan responsibility dari IT itu harus juga dibarengi oleh review proses oleh tim fraud risk management and tim corporate information security office throughout the life cycle of the system development, dari mulai requirement document ke functional and tech specification, testing, SIT, UAT, ya, deployment, migration, production trial run, sampai going live into production. Itu ada 2 tim yang mereview, which is the fraud risk management team dan CISO team. So, and each one of them has an override decision untuk menyetop any of the life cycle step apabila hasilnya tidak memuaskan. Jadi mulai sehingga requirement dari system control and protection sudah di-embed pada saat dokumen untuk requirement itu disusun, ya. Kemudian juga testing, making sure testingnya berjalan dengan baik. Kemudian making sure bahwa proses deployment migration-nya berjalan sesuai dengan policies and procedure. Sehingga all in all, mitigasi dari cyber attack atau risk itu sudah mulai even di awal pada saat business requirement disusun. Halaman terakhir adalah merupakan himbauan bahwa dalam memerangi financial fraud, financial crimes di area di zaman digital sekarang ini merupakan tanggung jawab dan kerjasama all key stakeholders, dari mulai regulatornya, dalam hal ini BI ataupun OJK bersama dengan industri jasa keuangan, customer-nya juga punya andil untuk melindungi dirinya, melindungi datanya, dan juga tim dari penegak hukum, ya. Nah, keempat ini memiliki role yang sangat penting untuk memastikan bahwa financial crime itu bisa di-prevent, bisa dikurangi, dan bisa dimitigasi sebaik mungkin. Nah, itu mungkin dari saya, Bapak Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Siddiq atas paparan yang disampaikan. Sangat insightful. Semoga teman-teman yang menyaksikan akan melihat bagaimana risk management dikelola di Bank Mandiri dengan baik. Selanjutnya untuk Ibu Francisca, silahkan kami berikan waktu sekitar 10 menit Bu untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak.
Mungkin ini saya akan hanya melengkapi dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Siddiq sebelumnya. Dalam hal ini saya mewakili, saya tidak mewakili bank, tapi saya mewakili asosiasi, yaitu Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan. Mungkin bagi yang belum mengetahui, FKDKP ya, atau Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan adalah suatu asosiasi yang didirikan sejak tahun 2000 dan kemudian menjadi badan hukum sejak tahun 2016, di mana kumpulannya adalah direktur-direktur kepatuhan dari berbagai bank. Ya, bank asing, bank pemerintah, bank swasta nasional, dan BPD yang saat ini anggotanya adalah 116 direktur kepatuhan atau dari 116 bank. Jadi kalau ditanya apakah kami menangani khusus mengenai fraud dalam arti yang luas, tidak. Ya, tetapi kami juga kami menangani bagian dari fraud itu sendiri yang mungkin sering didengar adalah anti money laundering. Baik, saya mulai dengan halaman pertama. Presentasi ke saya adalah di sini saya cuma ingin menggambar halaman berikutnya. Di sini saya hanya ingin menggambarkan bahwa suatu bank itu sendiri itu di dalam produk-produknya yang begitu banyak, itu mempunyai ekosistem, baik dengan di sebelah kiri adalah dengan customer dan di sebelah kanan adalah dengan partner ekosistem kita. Memang dengan adanya transaksi yang meningkat ya, dan juga demand dari masyarakat, dan khususnya memang dalam keadaan pandemi ini, maka transaksi tentunya akan menjadi sangat meningkat dan tidak dapat dihindari. Bank itu akan terekspos dengan adanya fraud ya, dengan adanya peningkatan fraud atau setidak-tidaknya adanya usaha untuk melakukan fraud di perbankan. Jadi ini memang suatu konsekuensi dari adanya suatu digitalisasi dari perbankan itu sendiri. Halaman berikutnya. Nah, ini ada berbagai pandangan atau pendapat ya, apa sih sebenarnya fraud atau yang namanya terkadang-kadang financial crime dan cyber breaches. Banyak bank ya itu sebenarnya menangani masalah fraud ini ditangani dari 3 unit ya. Satu, cyber breaches itu kita karena itu adalah hubungannya kriminalisasi yang menggunakan komputer atau network dan lain-lain atau internet dan lain-lain, maka ini sistemnya sendiri mengenai pengamanan terhadap sistem internal di bank itu sendiri ditangani oleh IT. Kemudian kalau yang namanya fraud, kita tadi karena memang di aturan POJK itu sendiri, itu POJK ya, POJK nomor 39, POJK 03 2019 mengharuskan bank umum, ini regulasinya ditujukan khusus untuk bank umum, yaitu penerapan anti fraud di bank umum, itu mewajibkan bank itu mempunyai strategi anti fraud. Di situ diatur apa aja yang sebenarnya harus dimiliki oleh suatu bank. Ya, dan di situ juga ada definisi, dia mengatakan bahwa yang namanya fraud itu adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan atau disamakan dengan fraud. Itu definisi yang ada di POJK, dan ini memang diwajibkan ada satu unit yang khusus menangani mengenai fraud ini sendiri. Ya, jadi sedangkan financial crime yang sering sekali diartikan itu dengan hubungan dengan AML, anti money laundering yang sering didengar ya. Itu biasanya adalah mengenai money laundering, mengenai narkoba, korupsi, penggelapan pajak ya, itu yang menggunakan servis ya, kejahatan-kejahatan yang sebenarnya bukan dalam arti penipuan dalam arti yang sesungguhnya, tapi dia menggunakan servis atau pelayanan dari perbankan ya untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu sendiri. Nah, ini karena ditangani oleh ketiga unit, seringkali sebenarnya fraudster itu menggunakan celah ya di antara tiga ini, karena kadang-kadang kita juga tidak terlalu melakukan komunikasi yang baik di dalam perbankan ini. Nah, ini memang di dalam era digital yang selanjutnya dan dalam kemudian hari, rasanya walaupun ini tidak perlu menjadi satu unit, tetapi koordinasi di antara ketiga ini menjadi satu hal yang sangat penting. Next-nya. Nah, ini tadi sebenarnya sudah disebutkan beberapa oleh Pak Siddiq sebelumnya. Cuman ada satu yang mungkin yaitu yang terakhir ini kalau dilihat work from home, ya. Kan sekarang ini di dalam masalah pandemi ini banyak ya kami di industri perbankan itu bekerja dari rumah.
Nah, ini juga mempunyai satu risiko tersendiri gitu ya. Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan atau pengamanan di dalam work from home ini. Jadi mungkin saya akan sedikit share lah sedikit kalau yang namanya work from home itu apa sih sebenarnya yang biasanya kita lakukan untuk memastikan tidak terjadinya fraud atau adanya bocor data informasi yang seharusnya harus dirahasiakan atau data dari nasabah tidak sampai bocor. Babang banyak yang melakukan bahwa part 1 instrumen atau laptop ya atau mungkin laptopnya itu sendiri yang akan digunakan oleh karyawan atau karyawati itu harus yang terdaftar di bank itu di bank ya. Jadi kalau misalnya ada karyawan atau karyawati kami yang menggunakan laptop personal itu dia tidak akan bisa akses ke dalam network yang dimiliki oleh bank. Jadi contohnya misalnya saya beli sendiri gitu ya, saya nggak akan bisa misalnya mengirim email atau menerima email dari bank itu dari tempat saya bekerja tanpa bisa laptop itu selama laptop itu belum terdaftar. Itu satu ya untuk pengamanannya. Kemudian hard disk yang ada di laptop itu sendiri itu kita yang sudah terdaftar tentunya di-encrypt. Artinya amit-amit kalau misalnya laptop itu sampai jatuh ke tangan penjahat ya dicuri ataupun hilang dengan sebab apapun juga itu tidak akan bisa dibaca karena hard disknya itu di-encrypt. Kemudian tentunya dipasanglah anti malware dan lain-lain dan juga itu biasa dipasang untuk pengamanan tidak bisa misalnya saya punya laptop yang sudah diregister dan kemudian sudah dipasangin anti malware dan lain-lain itu juga diblok terhadap email pribadi saya misalnya ke Gmail atau ke Yahoo dan juga ke aplikasi kampus yang lainnya. Kalau browsing bisa tapi mengirim email atau berkomunikasi itu tidak bisa karena itu diblok. Kemudian juga kami tidak bisa ngeprint, misalnya saya punya print di rumah itu saya ngeprint di rumah tidak bisa. Hanya teman-teman yang ada di rumah atau staf kami itu pada waktu mengeprint dia hanya bisa pilihan ngeprintnya itu adalah ke kantor. Ya, jadi tidak ada yang bisa di print. Nah, ini pengamanan sebagian dari pengamanan yang kami lakukan di dalam menghadapi pandemi itu yaitu khusus untuk karyawan-karyawati kami yang bekerja di rumah. Next page. Ini sebenarnya sebagian sudah sudah dibicarakan oleh Pak Sidik. Sebelah kiri itu adalah benar cyber threat apa aja sih sebenarnya ya. Kemudian apa sih customer protection yang kami lakukan? Ya ada beberapa contoh misalnya sekarang yang lagi in sekali kan misalnya melakukan transaksi dengan mobile atau dengan internet. Nah ini yang kita lakukan itu adalah misalnya anti-root. Anti-root itu adalah jadi gini kalau saya menggunakan mobile handphone yang handphonenya ini udah pernah di jailbreak ya di jailbreak itu kita nggak akan bisa menggunakan mobile transaksi perbankan ya dengan handphone yang telah di jailbreak. Kenapa? Karena suatu handphone yang sudah di jailbreak itu biasanya membuat risiko mengenai malware itu akan menjadi lebih tinggi ya dan kemudian kita mengkontrol mengenai adanya fraud dan virus dan lain-lain itu akan lebih sulit. Makanya anti-root ini adalah mobile yang memang jadi original yang tidak pernah di jailbreak. Dan kemudian kita mengenal yang namanya adalah single device policy. Artinya saya punya account 1 di bank, saya tidak mungkin mempunyai 3 handphone yang kemudian tiga-tiga bisa akses kepada account itu saya sendiri. Jadi satu handphone hanya bisa akses kepada satu rekening. Itu menghindari juga adanya penipuan atau misalnya kalau penipuan artinya kalau misalnya ada yang bisa mengcopy mendapatkan password saya misalnya kemudian dia menggunakan di handphonenya dia itu tidak akan bisa dilakukan karena hanya terdapat satu handphone yang sudah terregister otomatis di bank itu sendiri. Itu adalah pengamanan yang kami lakukan kepada nasabah kami. Kemudian untuk internet banking tentunya sudah diketahui adanya OTP. Nah, secure word ini ada sesuatu hal yang mungkin cukup baru. Jadi kalau orang membuka internet banking, itu biasanya kita akan minta secured word. Kenapa ini penting? Karena kan sekarang banyak sekali ya phishing atau yang dilakukan adalah seperti seolah-olah nasabah itu masuk ke misalnya ke klik satu bank. Karena bentuknya, formatnya mirip sekali. Padahal itu sebenarnya penipuan. Sehingga pada waktu kita masukin password, itu keambil passwordnya dan kemudian bisa dilakukan oleh si fraudster itu melakukan
fraud ya, melakukan penipuan. Nah, ini untuk menghindari bahwa untuk memastikan bahwa nasabah itu masuk ke internet banking yang official atau yang original, maka itu kita punya secured word. Jadi kalau kita udah masukin sebelum kita masukin OTP, itu akan keluar secured word yang hanya diketahui oleh kami sendiri karena nasabah itu sendiri, karena nasabah itu yang akan memberikan secured word-nya kepada bank, dan itu bisa dirubah-rubah setiap saat oleh pemilik internet ini, sehingga untuk memastikan keamanan dan memastikan bahwa orang tersebut masuk ke internet atau masuk ke internet banking yang benar official. Ya, corporate internet itu juga kita biasa menggunakan token, dan tentunya ada juga perlindungan terhadap anti DDoS dan lain-lain. Di sebelah kanan ini menunjukkan tadi sebenarnya sudah disebut, saya tidak akan mengulang kembali mengenai adanya firewall, intrusion prevention system, dan itu lain semua yang saya rasa juga sudah dikenal oleh semua perbankan pada umumnya. Kemudian juga adanya kita menyetop atau mendeny ya internal network access. Jadi artinya gini, kalau ada tamu misalnya datang ke kantor bank, waktu dia mencolok dengan menggunakan laptop yang dibawa sama orang tersebut, maka dia tidak akan bisa masuk ke network dari bank itu sendiri, ya, karena itu akan ketutup. Jadi dia tidak bisa menggunakan network yang ada di bank. Kemudian itu juga ada bahwa yang ini mungkin ada 24 jam ya, Security Operation Center, di mana selain sistem yang kemudian 24 jam terus memperhatikan transaksi-transaksi yang ini dan melihat apakah sesuatu yang mencurigakan atau ntar ada alert yang kemudian harus kita lihat, tetapi juga ada orang yang sebenarnya 24 jam di situ untuk kemudian melakukan investigasi kalau ada satu alert dan lain-lain. Next page. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan ada bedanya sedikit antara AML dengan fraud detection. Ya, kalau AML itu sebenarnya anti money laundering, itu yang kita perhatikan itu banyak sekali adalah gini, uangnya itu dari mana? Apakah uangnya dari hasil kejahatan, ataukah dari korupsi, ataukah itu dari negara yang berisiko tinggi, ya? Nah, itu kita melihatnya lebih ke arah uang itu berasal dari mana? Apakah itu berasal dari kejahatan atau tidak? Dan itu lebih regulator. Jadi kita melihatnya itu dalam rangka memenuhi regulasi dan reputasi. Ya, itu reputasi juga sangat penting karena pertama sanksi yang tinggi, dan kedua kalau ada berita bahwa ini terkena sanksi dalam hubungan AML, tentunya nasabah menjadi merasa tidak aman, nyaman ya. Oleh sebab itu AML itu lebih banyak ke regulasi dan juga kepada reputasi. Sedangkan kalau fraud itu sendiri itu lebih mementingkan kepada ke arah kerugian. Apakah ada kerugian yang dialami oleh bank? Apakah ada kerugian yang dialami oleh nasabah kami? Ya, dan ini jadi walaupun sebenarnya bisa menjadi satu kerangkaian karena kejahatan yang ada di AML itu sebenarnya juga merupakan kejahatan yang kemungkinan juga merupakan hasil dari fraud, penipuan dan lain-lain. Ya, tetapi kita melihatnya AML itu melihatnya dari segi yang beda. Kalau dari fraud unit itu melihatnya juga dari segi yang beda. Dan juga kita juga punya Sky ya, di sini internal audit yang juga mempunyai data analitik dan melihat fraud, tetapi juga dari mata yang berbeda. Ya, ini dan ini semua sebaiknya adalah menjadi satu kesatuan sehingga jadi rangkaian sehingga kita tidak menjadi ada gap ya, ada gap di antara tiga ini. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi key untuk memastikan atau mengurangi risiko dari fraud itu sendiri, yaitu KYC. Untuk mengenal nasabah kita sendiri, itu memang dimandatori ya, ada aturannya di mana penerapan APU PPT yaitu dengan POJK nomor 12 POJK 1 2017 yang kemudian telah diperbaiki dengan POJK nomor 23 01 tahun 2019. Di sini memang ada kewajiban dari bank itu melakukan KYC terhadap nasabah yang baru maupun dalam hal nasabah yang sudah ada, khususnya adalah PEP, itu pada waktu melakukan transaksi baru atau membuka suatu produk baru dengan suatu bank, itu tetap harus dilakukan yang namanya screening atau KYC proses. Tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan KYE. Ya, di mana kita harus melakukan juga
melakukan checking terhadap karyawan-karyawati kami sendiri pada waktu misalnya pertama kali masuk ke bank. Sebaliknya kita itu melakukan reference checking. Kadang ada yang kita lihat dari employer, dan kemudian kalau misalnya kita tahu dari university dan ada temannya, mungkin kita bisa cek dari situ. Dan tidak ada kalah pentingnya kita melihat waktu kita melakukan checking terhadap QI ini, yaitu melalui sosial media, ya. Nah, ini kalau di sosial media ada berita-berita negatif, kita harus melakukan investigasi lebih lanjut gitu. Apakah memang calon dari employee ini sendiri mempunyai satu masalah? Ya, jadi kita juga bisa melihat dari sosial media. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah waktu kita bekerja sama dengan partner. Ya, di sana ini misalnya vendor dari IT, ya. Ya, memang dia tanda tangan sih NDA ya, tapi kita harus meyakinkan benar bahwa vendor ini adalah merupakan vendor yang berpengalaman dan juga mempunyai experience positif ya. Jangan sampai kita menggunakan vendor yang ternyata ada masalah ya, karena di dalam menggunakan vendor ini tentunya mau tidak mau ada confidential data maupun confidential system dan proses yang bisa diambil oleh agent itu sendiri ya. Dan itu menjadi suatu hal yang sebenarnya juga penting untuk dilakukan screening. Nextnya. Tentu ada challenges, saya nggak akan panjang lebar di challenge ini, di mana tadi sudah disebutkan juga misalnya bisa aja identitinya itu sendiri dipalsu ya, kemudian ada yang dicuri ya dengan cara kita kadang-kadang nggak sadar nih, misalnya kita di sosial media kita ngomong, aduh ini saya lagi pesta ulang tahun ke tanggal segini, nah ketahuan deh ulang tahunnya, date of birth-nya adalah tanggal ini gitu ya. Nah itu hal-hal yang itu mungkin tidak disadari, tapi itu sebenarnya membuka satu data informasi pribadi. Mungkin next page-nya. Ya, untungnya sekarang ini sistem itu sudah demikian maju ya, sehingga kita bisa melakukan berbagai hal di dalam salah satu cara melakukan KYC dengan eKYC, di mana dibantu dengan Dukcapil. Tentunya ini sangat-sangat membantu bagi bank ya, karena kalau dulunya nih KTP beneran deh, kita tuh nggak tahu itu KTP palsu atau enggak, karena bener mirip banget ya, mirip banget. Saya juga susah lah kita membedakan dengan mata kasat. Tapi dengan adanya Dukcapil, maka ini akan sangat membantu sekali, di mana kita dapat melakukan verifikasi terhadap KTP. Ada juga yang mungkin dengan menggunakan KTP, iKTP, yang bisa melakukan dengan finger dan kemudian face recognition nantinya. Itu masih dalam proses. Dan kemudian ada satu lagi OCR. Kadang-kadang kan kita punya nasabah, misalnya nasabah kredit debitor ya, jadi maksudnya ingin mengajukan permohonan kredit. Nah kadang-kadang kan kita minta misalnya balance statement 3 bulan terakhir dari bank gitu ya. Nah kita kan nggak tahu, dia kasih kita kopi ini asli atau enggak ya. Dengan OCR ini sebenarnya bisa membantu untuk melihat apakah statement itu merupakan statement yang asli atau mungkin aspal. Nextnya. Kedua yang sangat penting selain KYC itu tadi adalah customer education. Kenapa? Karena sebenarnya sebagus-bagusnya sistem yang ada di bank, itu kalau tidak ada collaboration dengan customer yang mau sistem, yang tadi kita ngomongin juga internal control, kita bicara mengenai employee, tanpa adanya customer education atau sebenarnya dukungan dari customer itu sendiri akan sangat sulit. Ya, jadi kita tuh memang ini adalah key-nya untuk harus terus memberikan edukasi kepada nasabah. Hati-hati misalnya ya, pada waktu di sosial media, waktu klik misalnya, tanpa sadar nih, klik like, wah anak muda sekarang ya klik like gitu ya. Nah itu kadang-kadang data-data itu bisa di-hijack ya, ada data-data pribadi yang bisa diambil. Kemudian mungkin juga nggak sadar karena kita bilang, nanti kalau ada perubahan telepon atau email, mengenai data, tolong diinformasikan kepada bank. Sering ya kita ngomong begitu. Mungkin pikirnya si nasabah tuh gini, alah rese gitu ya, berubah-ubah gini dikasih tahu. Padahal itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau ada satu transaksi yang mencurigakan, bank itu akan menelpon atau menghubungi dengan email ataupun dengan telepon dengan data yang ada di bank. Dan mungkin juga telah diketahui telco itu ya, bahwa kita itu kalau misalnya punya sering sekali nih, soalnya teman-teman saya juga ngalamin ya. Jadi bilang, kok saya bisa nih handphone saya udah nggak terpakai, kok masih bisa ada transaksi sih gitu ya.
dan tidak pernah saya didapatkan konfirmasi balik, tapi uang saya udah hilang sekian. Nah ini handphone memang nomor telepon yang sudah tidak pakai dibalikan itu memang di recycling oleh telco kita itu. Mungkin ada telco yang dulunya 2 tahun, setahun, kemudian ada yang 6 bulan, 3 bulan, ya. Itu jadi misalnya nomor saya tuh tadinya 0007, saya nggak mau pakai lagi 0007, saya kembalikan kepada telco. 6 bulan lagi 0007 itu memang dipakai oleh orang lain, ya. Nah, orang lain itu kemudian gimana bisa mendapatkan data saya? Mungkin dia udah scrolling, mendapatkan data itu dari saya nggak tahu ya dari sosial media dan lain-lain, sehingga dia bisa melakukan transaksi dan pada waktu bank nelponnya kan nomor yang itu, dikonfirm, ya hilanglah duitnya ya. Jadi ini memang beberapa hal yang sangat-sangat penting adalah edukasi kepada nasabah, bahayanya dan pentingnya. Kadang-kadang mungkin kayaknya kita rese gitu bilang tolong perbaiki data gitu ya, tapi itu sebenarnya demi keamanan dari bank itu sendiri. Kemudian juga tolong sering-sering rubah ya password, gunakanlah strong password karena kalau udah pakai nomor ulang tahun gitu ya, date of birth, itu kan juga menjadi satu hal yang mudah diketahui. Dan kalau mendownload aplikasi, pastikan mendownload dari aplikasi yang benar-benar original ya, yang legal. Nextnya adalah employee education. Employee education ini juga sama pentingnya ya. Apa yang dilakukan oleh bank selain tadi sebenarnya Pak Sidik sudah menyebutkan ya, kita ada training ya, kemudian sedikit-sedikit kita menggunakan email blast, kemudian periodic testing. Nah, periodic testing randomly ini sering kita lakukan juga. Jadi kan gini, salah satu resiko yang dihadapi oleh bank itu adalah malware, di mana yang kalau misalnya karyawan atau karyawati menerima satu email dan kemudian kita buka attachment-nya, maka virus itu masuk. Nah ini training yang sering kita lakukan ya, sering kita juga ingatkan, tapi ada baiknya kita melakukan juga testing. Jadi kita kadang-kadang melakukan periodic testing. Nah nanti kalau misalnya ada staff yang tidak lulus, itu akan terlapor ya bahwa staff ini kepancing. Jadi waktu kita buka dia ini. Nah ini ada ini sendirilah ya. Ada peringatan-peringatan sendiri terhadap employee yang sebenarnya terpancing dengan adanya misalnya kirim email dengan ada attachment dan lain-lain. Salah satu yang penting lagi adalah yang sepertinya gini, kayaknya apaan sih gitu ya. Tapi staff rotation ya, rotation itu perlu di rotate from time to time, dan tentu adanya holiday policy itu juga sangat penting untuk memastikan bahwa kalau ada holiday, setidak-tidaknya selama holiday itu maka orang tersebut digantikan oleh staf yang lain, sehingga kalau ada hal-hal yang irregular akan segera bisa diketahui. Di sini ada satu poin yang menurut saya sangat penting adalah whistleblower policy. Whistleblower policy yang memang juga sudah diharuskan oleh POJK itu sendiri dalam salah satu regulasinya mengenai tadi ya, yang mengenai terapan anti fraud yang nomor 39 POJK.03 tahun 2019 itu meminta adanya whistleblower policy. Tapi yang menurut kami salah satu yang paling baik whistleblower policy adalah jika diberikan kepada pihak ketiga. Artinya kalau kita menggunakan pihak ketiga, maka karyawan ataupun vendor ataupun nasabah itu merasa lebih comfortable jika ingin memberikan informasi adanya kecurigaan hal-hal yang irregular itu kepada pihak ketiga daripada langsung kepada banknya sendiri. Nah, pihak ketiga ini yang kemudian dapat menyortir, kemudian juga dapat secara merahasiakan siapa pelapor dan lain-lain. Jadi mungkin ada beberapa bank yang sudah menggunakan whistleblower ini dengan pihak ketiga. Terakhir, page yang terakhir adalah collaboration. Sebenarnya juga tadi sudah disebut oleh Pak Sidik dan juga bahkan pembicara di dalam session sebelumnya ya, bahwa collaboration itu sangat penting. Ya, jadi tadi awal saya juga bicara mengenai collaboration di dalam bank itu sendiri, yaitu dari AML, dari IT, dari internal audit, ya, dan juga dari anti fraud unit. Itu collaboration di dalam itu juga sangat penting. Yang kedua adalah sharing information among bank, fintech, dan financial company. Ya, di sini seharusnya memang ada secara official. Jadi kalau AKI itu sendiri udah ada, AKI itu adalah Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. Ya, dan ini di bank itu sendiri seharusnya juga ada namanya sharing, di mana kita seharusnya bisa men-share adalah nasabah-nasabah
fraudster, ya, pelaku-pelaku penipuan dan lain-lain. Mungkin kita juga bisa sharing terhadap modus-modus apa yang dialami sehingga kita bisa saling belajar dan apa misalnya cara penanganannya dan lain-lain. Itu akan menjadi suatu hal yang sangat baik bagi perbankan dan juga dalam hal ini mungkin fintech dan financial company yang lainnya untuk dapat menjaga industri keuangan ini menjadi lebih kuat ya di dalam menghadapi ancaman fraud. Yang terakhir adalah public-private partnership. Ini adalah suatu bentuk ya yang sebenarnya sudah menjadi international best practice dan ini banyak dilakukan untuk AML memang, di mana PPATK ya Desember tahun lalu itu telah secara resmi membuat yang melahirkan public-private partnership ini, di mana itu ada beberapa industri keuangan, kemudian dengan pihak kepolisian, dengan PPATK, dengan OJK, dengan kejaksaan untuk berkumpul bersama-sama mendiskusikan beberapa modus-modus dan lain-lain, dan termasuk juga jika kalau ada suatu fraud yang besar dan kita akan diskusikan bersama. Dan ini juga akan membantu kami ya di dalam hal penanganan yang lebih cepat, karena langsung di situ pertemuan itu ada kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Jadi ini juga menurut kami karena ini baru ya Desember, kami juga masih mengharapkan peran aktifnya ini baru suatu hal yang mulai, tapi kami lihat di negara-negara lain ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat baik untuk menjaga dan memastikan adanya kepastian hukum di dalam hal tadi. Sebenarnya session sebelumnya mengatakan ya bahwa nggak pernah tuh kedengaran kayaknya ada misalnya penjahat gitu yang pidana kemudian langsung ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Ini PPPP ini akan menjadi suatu hal yang sangat membantu menjembatani hal itu. Demikian mungkin dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Francisca atas paparannya. Kita jadi lebih memahami komplementari antara risk dan juga compliance. Baik, kita masuk di sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Pertanyaan pertama saya ingin tanyakan ke Pak Sidik. Pak Sidik sudah terhubung dengan kita? Baik. Sudah, Pak. Pak, pertanyaan saya yang pertama, Pak. Saya banyak membaca literatur ya mengenai risk management nih. Lalu di situ saya pelajari bahwa dunia penjahat, dunia maya itu kreatif ya Pak. Beradaptasi, kemudian mereka terhubung, kemudian mereka bekerja sama dengan cara yang baru yang tidak pernah kita bayangkan, Pak. Lalu bagaimana profesional risk management di institusi keuangan bisa menjadi lebih waspada, kemudian terus beradaptasi dengan lingkungan kriminal yang terus berubah dan secara efektif melindungi ekosistem finansial di domain cyber? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama adalah memang risk management professional di financial institution itu harus meningkatkan kompetensi, skill set, ilmunya related terhadap yang namanya kita sebut sebagai IT risk management as a whole ya, mengenai resiko-resiko related kepada teknologi, kepada cyber, pada fraud attacks ya, including AML ya. Nah, itu kita harus terus meningkatkan education-nya. Jadi resiko di bank itu tidak hanya melulu credit risk, resiko mengenai NPL, tapi ini adalah satu emerging risk yang IT yang memang harus dihadapi head on. Kemudian yang kedua adalah selain kita menambah skill set adalah terus keep up dengan para fraudster itu ilmunya gitu, karena begitu fraudster itu mengattack dengan satu modus, kita come up dengan cara bagaimana memawanginya atau supaya itu tidak terjadi lagi. 2 bulan lagi fraudster come up with new stuff, so kita terus berpacu dengan mereka ya. Salah satu cara untuk kita terus bisa keep up dengan mereka adalah kalau di Bank Mandiri kita bekerja sama dengan beberapa organisasi yang boleh disebut sebagai white hackers ya. Jadi mereka ada di dunia maya dan bergaul dengan para fraudster tersebut yang black hackers atau jahat, akan tetapi sebenarnya mereka orang baik-baik sehingga mereka bisa mengikuti dan mereka bisa memberikan feedback ke kami bahwa mereka lagi susun strategi untuk masuk dari sini nih, coba Anda lihat bagian Anda ya. Kemudian setiap kali kita melakukan
product launching ataupun enhance platform kita meng-hire white hackers. Coba Anda lakukan white hacking gitu ya, artinya penetration testing dari luar untuk mencari apakah sistem yang sedang kita uji cobakan ini ada kelemahannya ya, yang kadang-kadang tidak disadari oleh para IT developers. Jadi mereka benar-benar berangkat dari viewpoint yang berbeda dan berusaha melakukan penetrasi fraud attack ya. Nah, nanti mereka akan sampaikan, tadi malam saya berusaha 2 masuk nih, berarti masih ada kelemahan bagian ini. Nah, dari situlah kita belajar. Jadi bagaimana kita build up a community antara para IT risk management bankers dengan white hacking community yang memang memiliki niat noble untuk membantu menjaga, akan tetapi mereka juga bergaul dengan para penjahat. Nah, itu mungkin salah satu kiat kami supaya kita terus bisa berpacu dengan para hackers ini yang from time to time mereka selangkah lebih maju dan kita mesti keep up ya. Jadi apapun yang kita pasang sekarang itu biasanya can be valid untuk memproteksi kita 3 bulan 6 bulan setelah itu kita mesti come up with new stuff karena mereka juga come up dengan modus yang lebih baru lagi. Baik, lalu Pak, kalau kita bicara resiko nih ya, kan banyak hal-hal yang melekat dalam kita soal otomatisasi dan juga digitalisasi nih Pak. Dan juga kita tahu ada pertumbuhan volume transaksi yang masif dengan adanya fintech, e-payment dan segala macamnya. Kemudian integrasi lagi yang lebih besar dari sistem keuangan domestik dan juga internasional. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari sisi asosiasi nih Pak. Perihal manajemen resiko kejahatan keuangan di siber, bagaimana sebaiknya perbaikan desain yang berdampak sistemik berskala nasional, Pak? Ya, pertama adalah sebenarnya dari regulator, dari OJK sudah come up ya dengan framework bagaimana memanage resiko untuk information technology dan itu very comprehensive ya. Kalau semua bank itu basically go through semua requirement dan semua mematuhinya, melaksanakannya sesuai POJK tersebut, saya kira kita akan cukup aman ya. Akan tetapi pemenuhan atau kepatuhan terhadap POJK tersebut nggak sulit dan memerlukan investasi, memerlukan resources ya, dan memerlukan kompetensi ya. Nah, sehingga belum tentu bank yang misalnya small size atau medium size memiliki firepower untuk bisa 100% comply. Nah, akan tetapi bank-bank buku 3, buku 4 yang memang bersiap diri untuk menjadi bank digital misalnya, atau bank-bank yang memang akan meng-create ekosistem dengan berbagai macam partner di luar banking industri. Nah, setiap kita berpartner itu pasti ada semacam integrasi atau koneksi ya antara satu host dengan yang lain, baik itu melalui API atau langsung. Nah, setiap kali ada koneksi dengan pihak lain, baik itu dengan payment gateway, dengan agregator, dengan e-commerce, dengan payment system lainnya, there are risk ya yang harus dimitigasi. Sehingga pada saat terjadi koneksi tersebut harus dipastikan ada lapisan-lapisan layer security yang bisa mendeteksi kalau ada potensi penetrasi. Karena kalau tidak, itu yang namanya fraudster ikut masuk dari situ tanpa kita sadari ya. Jadi saya kira kuncinya adalah bagaimana bank-bank secara patuh dan bisa mengimplementasi semua yang ada di dalam POJK MRTI tersebut, manajemen risiko untuk teknologi informasi. Karena itu POJK yang bagus. Kalau kita semua di banking industri patuh terhadap POJK tersebut, insya Allah resikonya kecil. Ya. Baik, menarik nih Pak. Tadi Bapak baru bilang ada peraturan dari OJK, tetapi di pemaparan Bapak tadi juga menyebutkan pentingnya people ya. Tadi juga Ibu Francisca menyebutkan ada namanya know your employee gitu ya. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah, sekarang kan financial services sekarang sudah online, berkembang pesat berbagai teknologi, salah satunya contohnya adalah artificial intelligence. Lalu bagaimana talent pool sourcing, kemudian kualitas dan kemampuan professional compliance maupun risk management di Indonesia dalam mengikuti perubahan dan disrupsi teknologi, Pak?
Bu Francisca dulu atau saya dulu? Silakan. Silakan, Topik. Pak Sidik dulu, silakan. Oke. Nah, basically dengan berkembangnya banking processes towards automation, digital banking, ya, dan itu memang memerlukan a different breed of resources untuk bisa memanage those processes. Jadi tidak cukup dengan the same old knowledge of banking, ya. Jadi memang sekarang dari mulai recruitment proses, misalnya di Bank Mandiri itu ada yang namanya Officer Development Program, di mana kita merekrut fresh graduates, ya, dari universitas terbaik. Nah, sekarang porsi dari for us to be able to identify talent dengan bukan skill set tapi tendensi ataupun karakteristik yang bisa nanti dididik untuk menjadi talenta yang digital ke depannya, itu penting. Jadi tidak hanya melulu mengenai GPA ataupun indeks prestasi ataupun majornya, akan tetapi mengenai kita akan melakukan serangkaian pertanyaan mengenai are they keeping up dengan perubahan teknologi atau tidak? Are they interested dengan digital banking? What do they know about potensi implikasi dari Gojek dan lain-lain terhadap banking industry? Those are some of the question yang kita ajukan kepada talent tersebut untuk mengetes kira-kira mereka cocok nggak untuk menjadi bankir di kemudian hari yang memang nanti harus berurusan dengan dunia digital. Dibandingkan mungkin a traditional banker zaman dulu, yang penting mereka bisa melakukan analisa dengan baik. Nah, itu yang mungkin kedepannya kita lakukan, at least dari talent depannya harus lebih cocok untuk dididik menjadi talenta ke depan yang bisa membawa bank tersebut ke arah digital, tapi dengan effort yang tidak terlalu sulit. Nah, di dalam pun kita juga melakukan evaluasi mengenai mana talenta-talenta yang bisa di-retrain atau ditambah skill setnya supaya mereka lengkap di traditional banking knowledge dan juga tambahan mengenai skill set digital banking versus yang mungkin akan kita keep sebagai traditional banking karena mungkin their adaptations are not that flexible. Gitu. Baik, menarik. Jadi institusinya digital, human capitalnya juga harus digital savvy. Baik, pertanyaan berikutnya adalah ke Ibu Francisca. Bu, di era teknologi canggih sekarang ini, pentingnya transformasi digital dalam proses bisnis di lembaga jasa keuangan, dan perihal digital financial crime, bagaimana peran aktif Chief Information Security dan Chief Compliance bekerja sama untuk menjaga keamanan, tadi Ibu bilang kepercayaan reputasi institusi jasa keuangan di mata konsumen. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau kami ya, bagaimana caranya kami bisa mendapat tetap menjaga gitu ya reputasi dari perbankan itu sendiri. Memang kami di dalam sebagai saya bicara sebagai kepatuhan ya. Memang kami di dalam salah satu tugas kami adalah memang memastikan adanya kepatuhan terhadap regulasi. Tapi sekarang kan bukan cuma regulasi aja, ya kita juga ada yang namanya risk based dan lain-lain. Sehingga di dalam kerja kami itu kita mempunyai suatu kerjasama ya dengan risk management dan juga dengan internal audit kami. Ya di sini adalah yang namanya kita boleh dikata kayak GCG-nya ya. Jadi kita memang kerjasama dengan pihak risk management dan juga dari pihak dari IT dan juga kemudian adalah terutama dari Sky sendiri. Sehingga pada waktu di dalam melakukan suatu kita melakukan suatu tools ya, atau kita melakukan suatu sosialisasi atau kita melakukan suatu format itu adalah merupakan salah satu kerjasama atau salah satu yang dibentuk bersama-sama dengan antara risk management dan juga dengan internal control kami maupun juga dengan Sky. Di dalam menjaga reputasi kami, tentunya kami juga bekerja sama dengan misalnya contohnya dengan Markom ya. Markom itu tugasnya juga melihat dari social media, apakah misalnya ada komplain mengenai suatu produk kami dan lain-lain, dan apakah komplain ini sebenarnya menjurus ke arah adanya hanya komplain, misalnya kalau komplain mengenai price gitu ya agak beda ya dengan komplain misalnya namanya kegagalan gitu ya, kegagalan bertransaksi. Nah,
komplain-komplain inilah yang kemudian juga akan disalurkan oleh Markom kepada pihak-pihak yang memang harusnya menangani ini. Di sini compliance juga memegang peranan, termasuk di dalam whistleblower policy itu sebenarnya justru pihak kami menjadi salah satu penerima, di mana kami melihat kalau memang ada satu hal yang komplain dan kami melihat adanya suatu risiko either fraud atau risiko regulasi, maka kami akan bekerja sama dan kami akan berperan di situ untuk memastikan dan melihat apa sih sebenarnya kekurangannya dan hal-hal apa yang harus kami perhatikan untuk memastikan tidak terjadinya hal demikian. Jadi memang collaboration di dalam bank itu sendiri sangat penting, Pak. Jadi antara kami, pihak risk management dengan Sky, maupun juga dengan Markom, maupun dengan operation dan IT. Dan business unit itu sendiri, Pak. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dengan para pemirsa, ada satu pertanyaan lagi, Bu. Kalau kita tadi Ibu sempat bicara soal kolaborasi dengan stakeholders yang lebih besar, aspek dan spektrum digital financial crime cukup luas, tanggung jawabnya bukan hanya di satu pihak, tapi merupakan akuntabilitas kolektif. Dan perihal digital financial crime ini kerjasama antar institusi, kemudian regulatory supervision, BI, OJK, PPATK, Kemenq, kemudian juga asosiasi-asosiasi profesional, asosiasi perbankan, juga menjadi sangat penting. Ibu melihatnya bagaimana sih sinergi yang sudah dilakukan bersama ini, lalu apabila masih ada kekurangan, room for improvement-nya seperti apa? Kami melihat ya memang sudah ada usaha-usaha. Pertama kami melihat untuk contoh asosiasi yang sekarang sudah berjalan dengan sangat-sangat baik adalah saya sebutkan di sini adalah AKI misalnya, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia itu sangat aktif dalam mengidentifikasikan fraud dan mereka saling sharing terhadap metodologi atau tipe-tipe fraud yang dialami oleh mereka. Dan juga melakukan sharing terhadap fraudster sehingga sangat terbuka. Untuk perbankan sendiri, memang sebelumnya itu beberapa tahun yang lalu kita juga mempunyai suatu kumpul-kumpul yang tidak resmi lah ya di antara perbankan itu sendiri. Tapi mungkin ini harus bisa lebih diformalitaskan sehingga tidak menjadi satu yang tidak formalized. Ya kalau misalnya AKI itu tadi sebenarnya sudah secara formal. Di perbankan itu sendiri adalah sebenarnya informal di antara kita kumpul yang saya rasa memang sebaiknya harus dibikin lebih formalitas ya, dibikin secara formal dan jelas. Jadi memang harus ditingkatkan, harus lebih ditingkatkan. Untuk yang tadi saya sebutkan adalah public-private partnership itu satu hal yang baru. Kami juga masih harapan kami menjadi sangat tinggi terhadap adanya PPP karena kami melihat di negara lain itu sudah sangat berhasil. Tapi karena ini juga baru di launch oleh PPATK, maka kami akan masih menunggu lebih lanjut mengenai format atau melalui format atas PPP ini sendiri. Apakah memang akan persis sama seperti yang ada di luar negeri atau ada hal-hal yang lain? Nah itu kita masih menunggu lebih lanjut sih Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Kita masuk ke sesi tanya jawab dari para pemirsa. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan mereka yang masuk, tapi kita harus screening karena keterbatasan waktu. Saya bacakan satu pertanyaan dari Pak Hazanul Zikra untuk Ibu Francisca. Ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, sejauh mana potensi penggunaan big data dan AI mampu sebagai problem solver untuk mencapai sasaran KYC? Misalnya dalam hal profiling nasabah yang diberikan kredit, apakah sudah mengimplementasikan dengan AI dan big data? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah memungkinkan penggunaan big data dan AI dalam fraud detection? Silakan Bu. Oke, mungkin saya jawab jadi satu aja ya. Penggunaan big data dan AI itu tentunya akan sangat membantu di dalam melakukan deteksi terhadap fraud maupun terhadap profiling dari nasabah itu sendiri. Saat ini bank-bank itu sendiri sudah melakukan profiling nasabah. Tentunya kami punya lihat misalnya nasabah yang high risk, yang medium risk, ataupun low risk, ya, ataupun nasabah-nasabah yang menggunakan suatu produk-produk yang high risk, ataukah nasabah yang PEP ya, yang namanya political exposed person, itu semuanya kami tentu sudah punya. Tetapi memang untuk penggunaan AI atau big data ini sendiri masih belum konsisten.
kami sendiri, kalau saya bicara sekarang ini, tadi saya bicara mewakili Forum Direktur Kepatuhan, saya mewakili sekarang CNB Niaga ya Pak ya, karena saya dari CNB Niaga sendiri. Nah ini kami sendiri untuk yang penggunaan Big Data atau AI untuk di dalam AML sendiri, untuk anti-money laundering itu sendiri sedang kami bangun. Ya, jadi kami dalam proses untuk menggunakan AI dan kemudian juga kita menggunakan OCR, kemudian kita juga menggunakan dashboard ya di dalam melakukan analisa terhadap AML. Nah ini sekarang kita sedang bangun. Seperti diketahui untuk menggunakan AI itu sendiri nggak mudah karena kita harus belajar ya terhadap yang sebelum-sebelumnya dan kemudian mengantisipasi terhadap yang future. Jadi proses pembangunan AI ini sebenarnya sudah dilakukan setahun yang lalu. Tapi kami harapkan kita bisa mulai dengan menggunakannya tahun ini dengan sesuatu yang masih basic. Mungkin itu kita sejak untuk yang fraud itu sendiri, tadi saya ini untuk AML, untuk fraud itu sendiri sudah mulai digunakan oleh kami. Tentunya masih banyak yang harus diperbaiki lebih lanjut dan masih banyak yang harus kita enhance. Ya, tetapi itu sebenarnya sudah digunakan yang untuk anti fraud itu sendiri. Oke, menarik Bu. Pertanyaan kedua dari pemirsa ditujukan kepada Pak Siddik. Dari Ibu Penny Arianti. Pak Siddik, adakah tips dan cara mengatasi kendala penerapan kepatuhan bank dengan aturan regulator yang berhubungan dengan speed dan agility dari digital banking? Silakan Pak. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi memang requirement dari regulator untuk kepatuhan dengan berbagai macam peraturan, terutama to make sure bahwa offer dari digital banking itu memang safe dan memproteksi kepentingan customer, itu makin complicated ya. Nah, jadi menurut saya yang terbaik adalah semua requirement yang berhubungan dengan compliance to regulation related kepada digital offering harus di-automate as much as possible. Ya, jadi semua requirement mengenai regulatory compliance itu harus menjadi bagian dari requirement document pada saat kita mendevelop aplikasi atau produk digital tersebut, sehingga pada saat kita melaunching digital offering produk tersebut, the sub-module untuk memastikan compliant terhadap regulation-nya juga embedded di dalam digital offering-nya, sehingga kurang idea kalau kita melaunching digital product atau application, akan tetapi compliance terhadap regulation-nya masih dilakukan at the back office secara manual, dan itu mungkin akan sulit kita keep up karena volume dari digital banking tersebut juga akan tinggi sekali. Jadi usulan saya adalah untuk semua institusi yang ingin launching atau masuk kepada digital banking atau digital offering harus memperhatikan requirement terhadap kepatuhan dari semua KLOSA ataupun POJK atau PBI, dan itu semua kepatuhannya harus dilakukan pemenuhannya secara digital, sehingga nanti kita akan pastikan bahwa offering tersebut aman dan 100% patuh. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Lalu pertanyaan ketiga, ini mungkin untuk Ibu Francisca. Dari serangkaian proteksi mulai edukasi customer, kemudian penguatan edukasi internal, hingga support dari sistem, sebenarnya bagaimana solusi yang diberikan institusi keuangan atau perbankan atas kerugian finansial yang telah diterima oleh customer? Silakan Bu. Jadi mau bantu jawab. Oke, kami pada umumnya dari perbankan ya melihat duduk perkaranya ada di mana. Ya, bagaimana sih seberapa, apakah kita harus memberikan ganti kerugian ataukah memang tidak? Sebenarnya dari pembicara sebelumnya ya, kalau nggak salah sebelum sesi ini ada yang ngomong begini, saya lupa Bapak siapa tuh ngomong begini. Jangan-jangan kalau misalnya kalau ada apa-apa yang salah kita terus gitu kan ya, kita terus gitu. Nah, jadi memang sih kami selalu mendudukkan di dalam di mana kami perbank ya dan juga dengan nasabah. Tentunya kalau memang itu adalah misalnya kesalahan dari kami ya, kami akan selalu memberikan ganti kerugiannya.
dan kami akan mencoba untuk menyelesaikannya dengan baik. Tetapi jujur aja tidak semua itu adalah misalnya kesalahan kami, misalnya tanpa disadari melakukan sharing password, ya. Padahal kami sudah selalu menyebutkan tolong password itu dijaga baik-baik. Tapi tidak sadar mungkin password itu di-share mungkin juga sih dengan ada fraudster yang mengakunya misalnya dari bank kami. Mungkin loh ya. Tapi itu juga itu namanya melakukan password sharing. Atau juga itu saya sudah menyebutkan tadi. Tolong kalau ada perubahan data disampaikan kepada kami, karena kami bank itu tidak tahu misalnya tiba-tiba Pak Sidik ganti rumah ya, pindah rumah. Kalau Pak Sidik nggak ngomong sama saya nggak tahu. Saya masih datang ke rumahnya Pak Sidik. Ternyata Pak Sidik udah pindah rumah. Ya, nah atau saya telepon gitu Pak Sidik, saya tahu nomor teleponnya Pak Sidik, tapi Pak Sidik ganti telepon kan nggak bilang ke saya. Sehingga kalau waktu saya mau melakukan konfirmasi terhadap satu transaksi, saya akan telepon ke nomor yang ada terdaftar di bank. Nah dalam hal ini, apakah ia benar bank harus bertanggung jawab? Ya, jadi tanggung jawab itu akan kami dudukan di mana memang di mana kami harus bertanggung jawab dan memang harus ada juga responsibility dari nasabah. Oke, menarik Bu. Lalu pertanyaan keempat untuk Pak Sidik dari Bapak Arief Kusuma. Bagaimana mitigasi resiko social engineering dan SIM swap? Apakah langkah konkretnya? Oke. Nah, untuk kedua ini memang tidak mudah mitigasinya, preventionnya. Dan it goes back kepada program education, ya, awareness program yang merupakan tanggung jawab bersama antara banking industry, regulator, stakeholder, dan juga customers. Ya. Karena pada dasarnya itu adalah fraudster memanfaatkan ketidaktahuan ataupun awareness yang kurang ataupun kenaifan dari customer ataupun negligence, kelalaian dari customer. Nah, tugas kita semua adalah untuk melakukan program awareness ini yang makin intensif, ya. Dan program mengenai social engineering ini, SIM swap ini juga terjadi dengan sering juga di negara-negara lain, tidak hanya di Indonesia, dan problemnya sama, adalah mengenai awareness and education, ya. Nah, sekarang ini boleh dibilang program itu dilakukan oleh masing institusi secara terpisah. Jadi Bu Francisca ngadain program sendiri untuk nasabah-nasabah CIMB Niaga. Bank Mandiri melakukan program sendiri yang berdasarkan pengalaman kami untuk nasabah-nasabah kami. Nah, langkah-langkah baiknya apabila kita bersama-sama dikoordinasikan oleh regulator, melakukan program secara bersama-sama dari mulai bulan Januari, Februari sampai bulan Desember dengan memakai bermacam modus channel komunikasi yang berbeda, message-nya diatur sehingga nanti gaungnya nanti akan terdengar dan tereducation dari nasabah dari Sabang sampai Merauke, ya, dan tidak hanya targeted untuk spesifik bank, ya. Kalau sekarang misalnya Bank Mandiri atau Bank CIMB Niaga memiliki budget untuk melakukan education program, karena itu tidak gratis, harus kita pasang billboard, kirim message, SMS, dan lain-lain, ya kita bisa lakukan. Akan tetapi tidak semua bank memiliki budget yang sama. Nah, bagaimana kita bersama-sama melindungi tidak hanya nasabah spesifik bank, tapi publik in general. Ya, nah apakah kita sama-sama pool of fund dan digunakan untuk education program? Karena itu satu-satunya cara yang kita bisa lakukan untuk meminimais potensi fraud melalui social engineering yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Francisca. Kalau uangnya hilang karena social engineering, karena dia memberitahukan PIN-nya, password-nya atau one time password-nya, Bu Francisca bilang, mohon maaf, saya nggak bisa ganti, gitu ya. Nah, seperti kita juga begitu, karena itu kan sebenarnya kesalahan dari nasabah. Nah, tapi kan kita inginkan situasi semacam itu tidak terjadi lagi. Jadi, nasabahnya begitu ada yang minta sesuatu, informasi, dia langsung antenanya naik, sebentar, saya cek dulu call Bu Francisca. Bu Francisca bener nggak nih, ada petugas CIMB Niaga call saya, Bu Francisca nggak pernah, kita jangan berikan. Gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang tidak semua customer memiliki antena
yang cukup alert. Nah, itu semua bagaimana kita semua, termasuk para pemirsa di webinar siang ini, bisa bersama-sama terus mengedukasi orang-orang di sekitar kita untuk berhati-hati menjaga semua informasi personal, nama, date of birth, ya, nomor kartu, PIN, password, mother's maiden name, itu tidak pernah ada bank yang telepon atau kirim email bertanya mengenai informasi tersebut gitu. Jadi kalau ada yang nanya, ya mendingan sih tutup aja teleponnya, tidak usah dijawab gitu ya. Itu mungkin Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Sidik. Pertanyaan terakhir yang kelima dari publik, dari pemirsa, untuk Ibu Francisca dari Ibu Nurul Jannah. Bagaimana bentuk mitigasi real yang controllable agar vendor yang bekerja sama dengan bank tidak mengambil data nasabah atau data konfidensial bank, selain walaupun sudah tanda tangan NDA. Karena tadi Ibu sempat mention di presentasi mengenai pentingnya kerjasama dengan vendor. Silakan Bu Francisca. Oke. Pertama-tama tentunya sebelum kita menunjuk vendor itu sendiri, kami melakukan seleksi yang benar ya terhadap vendor itu. Banyak yang kita bisa lakukan seleksi ini, yaitu dengan melakukan pengecekan pihak mana atau sebelumnya vendor ini bekerja di mana, untuk usaha atau perusahaan yang mana, sehingga kami bisa melakukan reference checking ya, itu satu. Kemudian kedua, apakah vendor ini sudah menjadi vendor yang lama atau baru saja gitu ya. Kalau baru saja, orangnya sendiri ya mungkin kalau baru aja mungkin aja berantem gitu ya, ribut, terus itu dia buka sendiri mungkin aja. Tapi kan orangnya sendiri itu apakah orang yang memang kita lihat sudah memang yang sudah berpengalaman dan bekerja di tempat bidang itu, sehingga kami bisa dapat percaya. Jadi screening awal dari vendor itu sendiri sangat penting. Kedua, tentunya di dalam melakukan pekerjaan itu sendiri, kan tidak bekerja sendiri sih ya. IT kami itu pasti mendampingi dari vendor itu sendiri, dan pengamanan-pengamanan tertentu secara teknis pun telah kami lakukan, sehingga pada waktu vendor melakukan pekerjaannya tidak bisa dengan mudah untuk mengambil data-data yang ada di bank. Dan seringkali kita melakukannya juga waktu membangun satu aplikasi itu tidak di dalam bank, bukan secara fisik mungkin ya, tapi tidak bisa masuk ke sistem bank, tetapi di luar ya, di luar di sistem, kemudian baru nanti dibalikan ke dalam sistem ini sendiri. Jadi itu adalah beberapa hal yang kami lakukan, langkah-langkah untuk memastikan vendor ini tidak dengan mudah bisa mengambil suatu data dari bank ya. Itu jadi ada secara pengamanan yang dilakukan oleh pihak IT juga. Baik, terima kasih Bu Francisca. Ini ternyata antusiasme pemirsa sangat banyak sekali pertanyaan yang kita dapatkan di Zoom meeting ini. Ada pertanyaan terakhir nih dari Pak Jonathan untuk Pak Sidik, karena tadi Pak Sidik sempat menjawab soal respons terhadap social engineering nih. Pertanyaannya adalah bagaimana pembagian antara tanggung jawab customer dan pihak bank atau financial institution apabila terhadap terjadinya fraud. Silakan Pak Sidik. Oke, mungkin saya ingin mengcopy sedikit jawabannya Bu Francisca tadi, bahwa setiap kali ada klaim mengenai ada fraud losses yang di-incur oleh customer, kita biasanya akan mencari faktanya, melakukan investigation, membaca kembali agreement atau terms and condition untuk produk tersebut antara bank dengan customer, ya entah kalau rekening tabungan ya terms and condition tabungannya, kalau credit card yang mengenai credit card ya, sehingga karena di dalam terms and condition tersebut clear the responsibility dari para pihak. Ya. Nah, kalau dari hasil investigasi kami tersebut, seperti Bu Francisca sampaikan, bahwa memang customer ini lose money karena kelalaian bank, atau karena bank melanggar salah satu bagian dari terms and condition yang sudah di-agree dengan customer, atau karena ada kelemahan dari sistem bank, berarti itu semua responsibility bank, kita akan melakukan penggantian terhadap kerugian customer tersebut ya. Nah, kalau misalnya terjadinya itu setelah kita lihat bahwa ini merupakan kelalaian atau negligence dari customer, seperti tadi Bu Francisca sampaikan, mungkin
customer-nya men-sharing password atau PIN atau informasi yang tidak boleh di-share sehingga akibatnya terjadi kerugian financial, biasanya kita akan menjelaskan dengan baik ke customer-nya bahwa ini terjadi gini, dan bank tidak dapat mencegah dana tersebut hilang karena memang sudah mendapatkan dana tersebut keluar sesuai dengan prosedur, ada PIN-nya segala macam, tapi ternyata ada kelalaian di pihak customer dan kita jelaskan dengan baik, mohon maaf, kita tidak bisa mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi dalam situasi khusus di mana ternyata kesalahannya ada sebagian kesalahan bank, sebagian dari kesalahan customer, biasanya kita akan diskusi dengan customer bahwa kini fakta-faktanya begini ya. Ini ada sebagian kesalahan dari bank 1, 2, 3, ini ada sebagian 1, 2, 3 kesalahan customer. Kita biasanya diskusi dan bermusyawarah untuk mufakat, untuk sharing some of these losses bersama. Karena itu merupakan andil kedua belah pihak. Tapi biasanya itu sangat jarang terjadi. Yang terjadi adalah ada memang kesalahan di pihak bank atau kesalahan di customers. Jadi lebih black and white. Yang gray area tersebut biasanya jarang sekali terjadi. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, boleh saya minta closing statement dari Ibu Francisca dan Pak Siddiq, tapi dari sudut pandang atau perspektif asosiasi. Kita mulai dari Ibu Francisca, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Kami dari FKDKP ingin juga menyampaikan pesan kepada nasabah-nasabah kami dan juga tentunya kepada nanti juga kepada diri sendiri ya, kepada perbankan, bahwa kerjasama yang baik antara nasabah dan juga dengan bank itu sendiri menjadi salah satu, dan juga dengan regulator adalah menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting. Bahwa kita adalah merupakan tanggung jawab kami bersama semua dari semua pihak untuk dapat mengurangi atau memperkecil risiko dari fraud, karena dari keteledoran dari pihak salah satu pihak ini adalah misalnya mungkin juga dari bank ataupun dari pihak nasabah itu sendiri, itu yang akan memberi kesempatan bagi fraudster untuk melakukan fraud di dalam industri keuangan ini sendiri. Jadi kerjasama di antara kami semua itu menjadi tanggung jawab dari kami semua, dan mari kita bersama-sama untuk membangun industri yang kuat, yang bersih dari fraud. Baik, terima kasih Bu Francisca. Silakan closing statement-nya dari Asosiasi Risk Management Bank. Silakan Pak Siddiq. Baik, atas nama BARA, Bankers Association for Risk Management, saya ingin menyampaikan bahwa perjuangan kita untuk mengurangi atau memitigasi fraud losses adalah bukan merupakan kompetisi satu sama lain. Jadi kompetisi kita, lawan kita itu adalah fraudsters, ya. Sehingga kita harus bahu-membahu bekerja sama, dan yang terpenting adalah sharing information apa yang sudah terjadi di salah satu anggota kita, supaya kalau kita bisa sharing apa yang terjadi di satu bank-bank yang lain, kita bisa melakukan mitigasi dan tidak terulang lagi hal yang sama di bank yang lain. Nah, saat itu mungkin yang ini kita semua harus improve, karena information sharing adalah salah satu powerful tool untuk menjaga fraudsternya jangan masuk di salah satu anggota kami. Ya, akan tetapi masih ada tendensi bahwa kalau terjadi fraud event di satu bank itu merupakan satu aib sehingga tidak boleh di-share ke bank yang lain ya. Nah, itu saya kira itu mindset yang kurang tepat. Apapun yang terjadi di setiap bank ada baiknya di-share bersama supaya kejadian yang buruk tersebut tidak bisa terjadi di bank yang lainnya dan fraudsternya kita bisa tahan dan lawan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Francisca dan Pak Siddiq. Terima kasih banyak. Sebelum kita berpamitan dengan dua narasumber ini, saya ingin melakukan foto bersama terlebih dahulu dengan Pak Siddiq sama Bu Francisca. Boleh tolong siapkan posisi, videonya masih menyala, dan kita memberikan senyum yang terbaik. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Capture, oke.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sebagai narasumber. Semoga Terima sehat selalu, kasih. jaga kondisi kesehatan. Baik, terima kasih. Terima kasih dan sukses kepada Kata Data yang pada hari merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Baik. Terima kasih Ibu. kesempatannya buat kami. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, teman-teman, sahabat Kata Data, Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, BNI, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, ZIZ German International Cooperation, Link Aja, dan acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner. Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech Indonesia, Kompas.com, dan juga NET. Dan penyelenggaraan Ide Kata Data 2021 di hari ketiga ini disponsori oleh Bank BNI. Baik sahabat Kata Data, saya Michael Emmanuel, serta seluruh tim yang bertugas undur diri sejenak. Tapi jangan lupa saksikan Kata Data Ide 2021 sesi ke-17 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Data Privacy dan Cyber Security. Terima kasih, ikuti selalu protokol kesehatan, jaga kesehatan. Terima kasih, dan sampai jumpa.